selamat pagi, siang, malam, sore semuanya. Selamat datang, selamat bertemu kembali di Mades Family Vlog. Tadi udah pada lihat kan, nah jalan ini pasti sudah banyak yang pada tahu. Jalan Ide Bagus Mantre ya, di bypass. Jadi jalan ini bisa tembus ke daerah timur, menengkangnya jurungnya ke Karangasem, Banjar, Klungkung, Bangli. Nah itu, dan sudah jelas tujuannya kita pasti ke timur, tapi ke timurnya kemana, ya kan? Jadi rencana awalnya sebenarnya kita nggak berencana bikin vlog, tapi berhubung perjalanannya panjang dan sempat ngerekam dan ada sesuatu yang menurut saya itu cerita yang lucu banget. Jadi nggak ada salahnya kan kita sharing-sharing di sini. Sharing cerita sedikit serem, tapi kalau dibilang serem banget kejadiannya nggak di malam hari yang kayak uka-uka gitu, tidak. Nah, perjalanan sekarang ini kita akan menuju ke sebuah pusat layanan kesehatan di daerah timur lah. Nah, begitu nyampe jalan Ide Bagus Mantre tuh kan, saya sebenarnya nih nganter dia untuk supervisi menunaikan tugas negara. Nah, jadi saya nemenin sore-sore kan berangkatnya. Nah, saya nanya udah kalau nih sekarang kan masih di jalan umum ya, jalan masih rame gitu. Nah, nanti itu ada satu momen saya nanya sama Pak Sony nih, kok jalannya lewat jalan yang kecil-kecil gitu kan, ini tujuannya ke pusat layanan kesehatan, tapi kenapa lewat gang kecil? Nah, kata dia kita lewat belakang karena kan kalau lewat depan nggak bisa. Dia nggak ngasih tahu kenapa alasannya nggak bisa lewat depan, tapi ternyata setelah video ini kita bikin, dia bilang kalau di depan itu parkirnya susah karena bawa mobil, jadi mending langsung ke belakang. Jadi lewatlah gang-gang kecil gitu, kayak jalan tikus, lewat perumahan warga gitu. Ini nggak lewat depan ya? Oke, kita mulai aja ceritanya ya. Jadi gini, waktu kita udah mau masuk ke parkiran, kita kan ketemu tuh, kalau setiap bangunan Bali pasti ada gapura. Nah, masuk gapura gede, tapi nggak ada pintu gerbangnya kalau nggak salah. Itu kita langsung masuk. Nah, begitu masuk, ya, kita ngeliat ada parkiran sebelah kiri itu mobil ambulans, tapi kayaknya masih baru dan masih sering dipakai dah. Terus
sebelah kanan itu ada banyak mobil ambulans, tapi udah nggak, kayaknya sih ya, dilihat dari physically-nya itu udah jarang dipakai gitu. Jadi kusem gitu deh. Nah, jadi kenapa parkirannya penuhnya mobil ambulans ya gitu sih, pikir saya kan. Nah, di sana juga ada parkir motor. Nah, di atasnya itu agak posisi bangunan, posisi tanah agak naik gitu. Jadi kayak ada tangga atau ada jalan tanjakan. Itu ada dua bangunan, dua gedung gitulah ya. Yang sebelah kiri saya nggak tahu itu fungsi gedungnya apa, nggak tahu. Kalau yang sebelah kanan, nah di situ pas ada memang bapak-bapak di situ duduk lagi rokokan. Saya pikir itu petugasnya. Terus saya tanya lagi kan sama suami, itu ruang apa? Terus dia jawab dong, itu pos satpam kata dia. Tapi saya mikir, pos satpam, dilihat dari parkiran bawah ya, saya kan jadinya parkir mobilnya di bawah, di samping ambulans yang sering gak dipakai itu. Kenapa di situ banyak alat-alat medis kayak alkohol, terus ada sarung tangan, kayak meja. Tapi dari kejauhan, saya nggak masuk ke ruangannya. Be positive thinking aja udah. Mungkin emang pos satpamnya di situ kalau nyapa pengunjung atau apa harus ada prokes kan, pakai handscoon, pakai alkohol, itu kan udah biasa kan musim pandemi kayak gini. Nah udahlah kan, ditinggalkan. Kamu nunggu sini aja ya, paling bentar, 15 menitan lah. Oke, jadi saya nunggu di sana. Tapi selang beberapa menit, tiba-tiba ada datang bapak-bapak naik motor, ada 2 orang. Nah, mereka ini yang bikin saya merasa aneh. Kenapa mereka pakai pakaian serba hitam, maksudnya pakai pakaian adat untuk melayat gitulah ya. Nah, di situ 2 orang. Terus mereka pada cerita, nggak jelas ceritanya karena kan saya di dalam mobil nih. Habis itu saya kok ngeliat ke ambulans kayak ada bayang-bayang rame apa gitu, padahal kan nggak ada siapa ya di situ. Itu kan mobil ambulans nggak pernah dipakai. Terus kayak ada ngeliat ada yang ngintip gitu, cuman perasaan saya aja itu nggak bener, halusinasi, kepikiran cerita-cerita horor gitu dah kan karena sepi. Nah terus si bapak 2 orang ini teleponan pakai bahasa Bali kan, bedije gitu. Terus saya mikir, bedije. Terus denger kan suara ini kerotok-kerotok kereta gitu. Nah setelah suara kereta itu kan, lihat lagi si bapak yang tadi rokokan tiba-tiba bangun gitu kan. Terus kayak dia pakai penutup kepala, terus celemek, pakai sarung tangan. Saya mikir lagi, kenapa lengkap banget ya? Dia mau ngapain? Satpam ngapain pakai gituan? Kok kayak mau ngerawat jenazah? Pikir gitu kan, karena sering ngelihat zaman dulu nih, waktu kuliah dulu. Ingat kalau ngerawat jenazah ya seperti itu persiapannya. Jadi penasaran kan. Nah tiba-tiba suami saya udah datang ternyata. Woi gitu kan. Nah sautin, lama banget sih. Iya cuman bentar juga gitu. Ya, tapi kan lama karena sendiri kan, udah mau kalau jam itu kira-kira 6:30 sore, mau ke malam gitulah. Nah terus kepo kan, suara apa sih berisik tadi? Ternyata di sebelah bangunan itu ada kayak pintu gitu kan. Bapak petugas yang tadi itu keluar dari sana masih pakai celemek, masih kayak udah selesai melakukan sesuatu. Nah depannya dia nih, depannya si bapak petugas, banyak orang kayak pengunjung atau pengantar pasien gitu pada
pada kayak nangis gitu kan, pada ada yang pakai pakaian adat, seadanya adat Madya gitu. Nah, si bapak 2 orang tadi yang sebelah mobil tadi yang teleponan ternyata juga ada di sana dong. Wah, baru mikir, bener ini kamar jenazah tuh, kok aku dibohongin, bilang pos satpam. Tanya lagi dong, tadi bilang pos satpam, terus kok gitu rame? Ya maaf, itu kamar jenazah loh. Ya ampun, iya kan, katanya biar nggak takut karena tinggal sendiri kan, nunggu ya lumayan lama, 15 sampai 30 menit itu menunggu sendiri. Iya, itu yang saya bilang cerita lucu, merinding, gokilnya gini, kok maunya aja sih saya dibego-begoin. Padahal kan dulu tahu kan kalau alat-alat yang seperti itu ya memang biasanya ada di ruang jenazah, rawat jenazah, ada keranda gitu kan. Nah, cuman itu kan keranda waktu itu standby di sana nggak ada tutupnya kalau nggak salah. Jadi mikirnya itu cuman troli biasa. Dan di situ deket-deket bangunannya itu ada kayak tempat khusus. Di sana tuh banyak tumpukan kayak apa ya, ingke yang di atasnya ada kayak suguhan nasi lengkap lah. Baru saya mikir kan pulangnya, oh ternyata itu tempat untuk ini mungkin ya, untuk mesode kalau istilah Balinya gitu ceritanya. Serem-serem gimana gitu ya. Udah dulu deh cerita seremnya, nanti kita lanjut perjalanan ke suatu tempat karena habis menahan takut kan, jadi lapar. Yuk kita ke Senggol Gianyar. traktir dulu kan, kasih penjelasan.
Baratnya pas ya? Iya. Oke. Mana tempat sampah? Bukan tempat sampah. Boleh dibuang di sana. Oh, dilarang buang sampah. Lebih murah di mana? Lebih murah di Senggol Beleleng. Iya iyalah, Singaraja kota kecil bandingkan yang udah mau bersaing dengan Denpasar, kengkeng. Coba dibandingkan dengan Senggol Bangli. Nah, Mungkin sama dengan harga Senggol Singaraja. Singaraja tuh 30.000 udah dapat banyak ya. full. Omeh. Manicau 1 porsi, anjlok 1 porsi, bakso 1 porsi, itu dapat susu lagi, beli gorengan. Ya begitulah. Kan beda-beda pertumbuhan ekonomi di setiap daerah berbeda-beda. Jadi daya jual, daya beli berbeda-beda. Makanya tadi aku nanya ini bebek apa ayam? Itu ayam. Aku ngerasanya yang paha itu ayam, Ya. tapi yang lembaran gitu tuh, yang Itu pepeh bebek. itu bebek. Oh gitu. Bebek tuh. Kalau aku merasa dua-duanya itu ayam. Karena judulnya Warung Pitik Bali. Pitik itu ayam. Ya, tapi kan coba lah ya, kering-keringan goreng-gorengannya tuh ayam mana bisa gitu digoreng-kering. Terus? Taruh ini bebek tuh. Bebek sama ayam. Kan bebeknya di bumbu merah itu, ayamnya tuh di bumbu kuah. Itu bedanya. Lawarnya itu judulnya juga kan lawar bebek. Lawarnya lawar bebek ya. Terus jukutnya tuh bene besiap tuh. Besiap panggang. Ya, bene besiap tuh jukutnya. Ya kak dibikin sama ibu di Derola. Apa lagi tadi menunya? Itu aja. Itu aja. Ayam, lawar, kuah, kacang, sama timun, sama sambal. Sambal. 30.000. Plus temulawak 65.000. Ya 30.000, maaf ya. Oh ya, per porsi. Nanti kalau ke Senggol Beleleng, Nggak boleh gitu. iya kan perbandingan kenyataannya beda. Oh ya, perbandingan kenyataan. Kan itu realita. Kita harus ikhlas ngeluarin uang biar dia datang lagi balik. Ambisinya kan mencoba ekstensi Senggol Beleleng. Kan? Iya. Itu kan dulu pernah diliput sama Chef Juna, dia beli juga serombongan. Oh, berarti dia beli juga serombongan yang kayak kita beli. Manis itu. Habis tak pikir pedas. Aneh ya. Oke. Kalau serombongan kelungkung pedas. Kuahnya itu manis. Kuahnya itu pedas. Kayak ini di satu itu bukan goreng. Di satu guyuran. Gorengnya bukan alas juga. Mungkin kalau 3 baru pedas. Enggak, tambah manis. Tambah manis. Orang satu aja.